Saya Nabila Zahra dengan NIM 2020-50529. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PSAK 72 yang mana tentang pendapatan dari kontrak pelanggan. Saya berasal dari Trisakti School of Management. Jadi agenda kita pada hari ini itu yang pertama kita akan membahas tentang pokok-pokok PSAK nomor 72 ini. Lalu ada daftar isi dari standar dan daftar standar, lalu kita ke ilustrasi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang PSAK 72 ini. PSAK 72 ini merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer Effective 2018. Nah, ada terkecualinya nih, ada 2 poin. Yang pertama itu terdapat item terkait IFRS 16 leases atau karena belum diadopsi hak pengguna aset tersebut. Yang kedua, tanggal efektif dan penarikan standar yang telah ada. Selanjutnya, standar ini bersifat principle based atau standar komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan pengaturan dalam standar yang lain. Selanjutnya, PSAK yang digantikan ini yang pertama PSAK 23 yaitu pada pendapatan, PSAK 34 pada kontrak konstruksi, ISAK 10 yaitu program loyalitas pelanggan. Nah, ISAK 21 ini yaitu perjanjian konstruksi real estate. Nah, ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan dan PSAK 44 akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Pada PSAK 72 ini yang pertama kita akan melakukan pendahuluan. Kita akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup. Selanjutnya pada pengakuan ini terdapat identifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, identifikasi dan penyelesaian kewajiban. Selanjutnya pada pengukuran kita akan membahas tentang menentukan, mengalokasikan harga transaksi serta perubahan. Selanjutnya pada poin biaya kontrak kita akan membahas tentang biaya incremental, pemenuhan kontrak, amortisasi dan penurunan nilai, serta selanjutnya yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke poin-poin yang tadi telah kita sebutkan. Pada pokok perubahan terdapat beberapa pengakuan dan pengukuran. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengakuan. Dalam pengakuan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama identifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Nah, pada pengukuran ini terdapat 2 poin yang sangat penting. Yang pertama untuk menentukan harga transfer dan mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Berikut adalah tahap dalam pengakuan. Yang pertama itu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Dan yang ketiga menentukan harga transaksi dan mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa tujuan kita untuk membahas tentang PSAK 72 ini yang kontrak dengan pelanggan tersebut. Yang pertama, menentukan prinsip yang melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna, laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan tersebut. Nah, pencapaian tujuan kita ini yang pertama, mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kedua, mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Dan yang terakhir, untuk kontrak individual dan portofolio kontrak. Nah, pada ruang lingkup ini untuk seluruh kontrak dengan pelanggan terdapat beberapa pengecualian. Yang pertama, kontrak sewa PSAK 30 tentang sewa. Selanjutnya ada kontrak asuransi, ini terdapat pada PSAK 62 tentang kontrak asuransi. Yang ketiga, instrumen keuangan, terdapat pada PSAK 71 yang membahas tentang instrumen keuangan, PSAK 65 yang membahas tentang laporan keuangan konsolidasi, dan PSAK 66 yang membahas tentang pengaturan bersama, PSAK nomor 4 yang membahas tentang laporan keuangan tersendiri, dan PSAK 15 yang membahas tentang investasi pada entitas, asosiasi, dan ventura bersama. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Nah, biasanya kontrak antara dua perusahaan ini yaitu seperti minyak untuk menukarkan minyak untuk memenuhi permintaan dari pelanggan dalam lokasi yang berbeda secara tepat waktu.
Selanjutnya kita akan masuk pada poin mengidentifikasi kontrak. Nah, entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Terdapat 5 kriteria untuk kontrak ini bisa dapat terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dia. Nah, yang ketiga, entitas ini dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang keempat, kontrak ini memiliki substansi komersial seperti resiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan yang terakhir, ada kemungkinan besar si entitas ini akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Biasanya entitas ini hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika telah jatuh tempo. Nah, jumlah imbalan ini akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena entitas dapat menawarkan suatu konsekuensi harga kepada pelanggan. Selanjutnya kita akan masuk pada poin kombinasi kontrak. Pada poin kombinasi kontrak ini biasanya kita akan membahas tentang entitas akan mengkombinasikan 2 atau lebih kontrak yang disepakati dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika 1 atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Terdapat 3 kriteria. Yang pertama, kartu dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Atau yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak ini merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal sebagai paragraf 22 sampai dengan paragraf 30. Selanjutnya kita masuk terhadap poin mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Biasanya pada awal kontrak, entitas ini menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan. Yang pertama, suatu barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Yang kedua, serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Kita dapat melihat ini pada paragraf 23. Berikut contoh atau ilustrasi dari contoh kasus PSAK nomor 72 ini. Kita masuk kepada contoh yang pertama. Entitas A, kita misalkan ada entitas A dan pelanggan B. Nah, entitas A misalkan perusahaan software yang melakukan perjanjian dengan pelanggan B terkait pengadaan software aplikasi Customer Relationship Management. 3 hari kemudian dengan kontrak terpisah, entitas A telah menyepakati pemberian jasa konsultasi untuk melakukan software custom di pelanggan B sebelum pengoperasian. Lalu entitas A ini melakukan kombinasi atas kedua kontrak tersebut karena kedua kontrak tersebut dimulai pada waktu yang hampir bersamaan dengan pelanggan yang sama dan barang yang diserahkan merupakan satu kewajiban pelaksanaan. Di sini kita akan melanjutkan untuk membahas ilustrasi yang kedua. Ada entitas B dan pelanggan ada entitas A dan pelanggan B. Nah, entitas A dan pelanggan B ini menandatangani kontrak layanan jasa kebersihan selama 12 bulan yang mewajibkan pelanggan B untuk membayar upah per bulan sebesar 800 juta rupiah. Pada saat perjanjian itu berakhir pada tanggal 31 Mei, entitas A ini tetap memberikan layanan jasa kebersihan dan pelanggan B tetap membayar 800 juta per bulan. Perjanjian baru yang akan ditandatangani mewajibkan pelanggan B membayar Rp 1 miliar per bulan. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 31 Juli yang diterapkan secara retrospektif pada sejak tanggal 1 Juni. Nah, penasihat hukum entitas A menjelaskan bahwa tidak terdapat kewajiban pelanggan B untuk membayar entitas A atas jasa yang diberikan pada bulan Juni dan Juli sebelum perjanjian baru tersebut ditandatangani, sehingga tidak terdapat kontrak pada bulan Juni dan Juli. Nah, karena kontrak yang lama berakhir pada tanggal 31 Mei,
Entitas A mencatat pembayaran bulan Juni dan Juli sebesar 1,6 miliar yang dicatat sebagai pelanggan B sebagai pendapatan hanya apabila pelaksanaan pemberian jasa pada bulan-bulan tersebut telah selesai. Nah, secara substansial, semua pembayaran sebesar 1,6 miliar telah ditagih dan tidak dapat dikembalikan. Apabila kondisi tersebut belum terpenuhi, entitas A akan menangguhkan pengakuan pendapatan terhadap 1,6 miliar dan mengakuinya sebagai liabilitas hingga terdapat kontrak yang dapat dipaksakan pada tanggal 31 Juli. Entitas A mengakui 2 miliar per 31 Juli secara kumulatif kecap pada 1 miliarnya untuk setiap bulannya, apabila perjanjian baru berlaku secara efektif. Namun, jika telah ditentukan bahwa kontrak baru dianggap berlaku pada tanggal 1 Juni, walaupun tidak terdapat perjanjian formal pada tanggal 31 Juli, pendapatan ini akan terus diakui dengan basis bulanan berdasarkan penafsiran legal dari hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, entitas A ini akan menaksir jumlah imbalan variabel yang diterima. Penandatanganan kontrak pada tanggal 31 Juli dianggap sebagai penyesuaian terhadap imbalan variabel atau modifikasi kontrak. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga atau ilustrasi yang ketiga dengan menggunakan metode expected value method. Perusahaan manufaktur A ini memberikan proteksi harga kepada retail B dengan menyetujui penggantian atas setiap selisih harga 500.000 per TV dengan harga yang terendah yang ditawarkan perusahaan manufaktur A selama 6 bulan berikutnya. Berdasarkan pengalaman perusahaan manufaktur A dengan kontrak yang sama, kemungkinannya sebagai berikut. Jadi kita akan membuat tabel dengan pengurangan harga dalam 6 bulan dan probabilitas. Pada harga Rp0 terdapat 70%, sedangkan pada harga per unit TV-nya Rp50.000 terdapat 20%. Dan pada saat Rp100.000 terdapat 10%. Setelah mempertimbangkan semua data dan kondisi perusahaan manufaktur A, menetapkan bahwa expected value method memberikan prediksi terbaik terkait kemungkinan imbalan yang diperoleh. Hasilnya, perusahaan manufaktur menaksir harga sebesar Rp480.000 per unit TV dengan Rp500.000 dikali 70%, ditambah Rp450.000 dikali 20%, ditambah Rp400.000 dikali 10%. Baiklah, cukup sekian presentasi tentang pernyataan standar akuntansi nomor 72 ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya pamit, Nabila Azhara dengan NIM 2020 50529.